Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Burhan, NBI 14218024. Saya Badar Ramza Minullah. Saya NBI 1421700 Saya akan mempresentasikan tentang stress corrosion. Stress corrosion merupakan salah satu mekanisme kegagalan dari material yang melibatkan tegangan tarik dan serangan dari lingkungan yang korosif. Proses korosi retak tegang atau SCC dapat terjadi dalam beberapa menit jika berada pada lingkungan korosif atau beberapa tahun setelah pemakaiannya. Hal ini terjadi karena adanya serangan korosi terhadap bahan. Karakteristik dari korosi retak tegang atau SCC adalah perpatahannya yang getas di mana retak terjadi dengan regangan yang kecil dari material. Perpatahan getas tersebut terjadi pada tegangan yang rendah dan konstan ketika diaplikasikan pada lingkungan korosif. Korosi retak tegang dihasilkan dari tiga kondisi yang bersimultan, seperti lingkungan korosif yang spesifik, paduan yang berkemampuan untuk terjadi korosi retak tegang atau susceptible material, dan adanya tegangan yang cukup. Proses terjadinya oksidasi. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Fe2 plus Ag plus 2E. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi. O2G plus 4H plus Ag plus 4E 2H 2O atau O2G plus 2H 2O I plus 4E 4OH. Ag. Ion besi 2 yang berbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapat logam itu. Di sini saya mau melanjutkan tentang prinsip kerja terjadinya korosi. Yang pertama, tahap 1 muncul retak dan penjalaran. Dalam tahap pertama terjadi serangan terhadap bagian-bagian sangat lokal pada permukaan logam yang bersifat anoda, yang akibat timbul berupa ceruk atau lubang. Kegiatan tegangan tarik terhadap bahan dapat menimbulkan berbagai efek. Kemungkinan yang paling mendasar yang terjadi adalah bahwa tegangan tarik akan menyerang isi kristal yang semestinya dalam keseimbangan dan berakibat bangkitnya energi termodinamika ikatan-ikatan atom. Kalau efek ini terlokalisasi pada permukaan, anoda-anoda akan terbentuk walaupun bahan bersangkutan menerima tegangan yang masih di atas batas elastisnya. Berikut gambar prinsip kerja penjalaran. Yang kedua, tahap kedua, penyebaran retakan secara merata. Yang pertama, mekanisme melalui lintasan aktif sudah ada sejak semula. Dalam mekanisme ini, penjalaran cenderung terjadi seperti di sepanjang batas butir yang aktif. Mekanisme ini pada dasarnya sama seperti pada korosi intergranular. Pada batas butir mungkin terpolarisasi anodinamik akibat berbagai alasan, seperti segresi atau denudasi unsur-unsur membentukkan paduan. Besar sekali penumpukan diskolasi pada penghasilan efek yang sama, walaupun kemungkinan itu berkurang pada bila SCC terjadi pada tingkat tegangan rendah. Karena peran tegangan tarik di situ mungkin sekedar membuat retakan terbuka sehingga elektrolit dapat masuk ke bagian ujungnya. Mekanisme ini dapat dianggap dominan bila SCC diatur oleh aspek-aspek elektrokimia atau metalurgi alih-alih tegangan. Selanjutnya, mekanisme melalui lintasan aktif akibat renggangan.
Berlawan dengan kasus peretakan didominasi oleh pengaruh korosi dengan regangan sebagai unsur sebagai pengendali jika penjalaran retak akibat penguraian terjadi, maka laju pertumbuhan di ujung retakan tempat penguraian anodik berlangsung harus paling besar dibanding bagian sisi retakan yang telah terpasifkan. Berhubung dengan lingkungan lebih lama, mekanisme ini dengan demikian erat sekali kaitannya dengan perilaku aktif pasif yang pada gilirannya mempunyai hubungan kuat dengan sifat elektrokimia. Laju penjalaran retak ditentukan oleh 3 kriteria. Yang pertama, laju bacanya selaput ini ditentukan oleh laju regangan yang dialami dalam kasus pembebanan statik oleh laju creep. Yang kedua, laju penggantian atau pembuangan larutan dinding-dinding ujung retakan. Proses yang dikendalikan oleh difusi ini ditentukan oleh kemudahan masuknya unsur-unsur agresif ke bagian ujung retakan. Yang ketiga, laju pemasifan. Ini merupakan persyaratan yang vital karena jika pemasifan kembali sangat lambat, penguraian logam secara berlebihan dapat terjadi baik di ujung maupun di sisi retakan. Berikut contoh-contoh produk yang terkena korosi jenis tersebut. Cara penanggulangan korosi, yang pertama diberi inhibitor, yang kedua apabila ada logam yang mengalami stres maka logam harus direlaksasi. Dan juga bisa dengan cara yang pertama memilih logam yang tepat untuk sesuatu lingkungan dengan kondisi kondisinya. Yang kedua memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungan. Yang ketiga memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Yang keempat, perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban harus tandingan. Yang kelima, memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, zat, dan zat korosif lainnya. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.